perjalanan hidup kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian, sebab kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sama-sama katakan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian, sebab kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari sama-sama kita renungkan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku,
Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan muliakan nama Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Jangan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Marilah 1 menit ke depan kita diam dan mendengarkan suaranya. Rasakan hadiratnya pada malam hari ini. Kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah. Kasih-Mu bagiku, Katakan selamanya, selamanya Kau ku takkan jadi kasih-Mu bagiku. Ya Rama sangka, ya Rama sangka, ya Rama sangka, ya Rama sangka. Saudara-saudara, ada satu orang di tempat ini yang punya masalah yang cukup berat. Saya tidak tahu siapa, ya. Tetapi percayalah pada malam hari ini Tuhan mengasihimu.
Rasa-rasanya masalah itu tidak terselesaikan, tetapi percayalah bahwa saat ini Tuhan mengasihi. Biarlah hadirat Tuhan menghiburkan dan terus menguatkan kita semua. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya kemarin minta tema ke Cevani, belum dikasih ya. Akhirnya saya coba berdoa, apa ya yang hendak saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Ya. Ternyata Tuhan mengasihi tempat ini, amin. Tuhan mengasihi saudara di tempat ini. Tidak mudah saudara mempertahankan ibadah, apalagi ibadah di tengah minggu begini, di tengah hiruk pikuknya tanda kutip industri gereja, ya. Sehingga kita semua terforsir pikiran, terforsir hati kita, ya. Tetapi saya menghargai saudara yang datang ke tempat ini, amin. Kita tidak mencari siapa, tetapi kita mencari Tuhan, amin. Kita akan dasari firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi umat manusia. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 bisa ditampilkan. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena ini kayaknya 3.000 orang tapi kok yang bunyi 10 orang ini ya. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Karena amin. Saudara, kalau saudara lihat diri saudara, coba toleh kanan kiri saudara. Ya. Saudara adalah pribadi yang unik di hadapan Tuhan, amin. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan malaikatnya, diciptakan malaikat itu jadi. Ketika Tuhan menciptakan cakrawala bumi dan seluruh isinya, diciptakannya jadi. Tetapi ada yang berbeda ketika Tuhan menciptakan manusia. Ketika itu Tuhan mengambil inspirasi adalah Dia menciptakan dirinya. Sehingga Dia katakan kepada para malaikatnya, marilah kita menciptakan makhluk yang namanya manusia yang sama dengan kita. Di dalam bahasa Ibrani kata kita di sana merujuk kepada Elohim, yaitu Tuhan yang maha besar, Tuhan yang banyak. Ketika Dia menciptakan manusia, kalau Dia menciptakan semuanya hanya dengan firman-Nya, hanya dengan pneumanya, hanya dengan logosnya, tetapi ketika Dia menciptakan yang namanya manusia, Dia sedikit berbeda. Dia ambil debu tanah, Dia mengotori tangannya sendiri. Coba saudara bayangkan, bisa nggak kira-kira Tuhan menciptakan manusia bersabda jadi? Bisa nggak ibu? Terlalu bisa. Ya. Bisa nggak Tuhan menciptakan semuanya dengan firman-Nya jadi? Bisa? Terlalu bisa. Tetapi yang jadi pikiran kita, kenapa ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia mau dengan suksa payah mengukir setiap pahatan, ada mata, ada hidup dan sebagainya. Ya. Dia ciptakan dengan mengotori tangannya. Tidak hanya berhenti di situ, Dia mengukirnya, Dia mereliefnya. Dia mengukirnya dengan sangat indah. Dan Dia tidak berhenti di situ, Dia menghembuskan nafasnya sehingga saudara dan saya menjadi hidup. Yang menjadi unik bagi kita, kita diciptakan dari debu dan tanah, barang yang satu. Benar tidak ya? Tetapi ketika manusia itu hidup, miliaran sel dia hidup
di tubuh manusia. Ini adalah mujizat pertama Tuhan ketika Dia menciptakan manusia. Dan yang lebih hebat lagi, saat ini ada 7 miliar manusia di dunia. Satu pun tidak ada yang sama, walaupun kembar sekalipun. Wow. Begitu dosa merenggut manusia, berpisah dari garis Tuhan, Tuhan tidak berhenti mengasihi saudara dan saya. Ketika malaikat jatuh, Dia biarkan. Malaikat jatuh, Dia tidak cari, dibuang itu malaikat, sepertiga malaikat. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Dia turun mencari saudara dan saya. Dia datang ketika kita masih berdosa. Anda adalah sebuah pribadi yang unik, saudara. Pribadi yang maha dahsyat. Blueprint Tuhan yang agung, yang maha dahsyat, yang pernah tercipta di dunia ini. Kalau saudara pikirkan, buat apa saudara diciptakan? Kalau Tuhan sudah tahu bahwa manusia akan berbuat dosa, kenapa Dia masih menciptakan manusia? Ketika Dia menciptakan saudara, Dia mirroring, Dia melihat gambar dirinya. Maka dari itu saudara dikatakan apa? Saudara adalah citra Elohim. Saudara segambar dengan Allah. Malaikat diciptakan, dia punya roh, dia punya jiwa, tetapi dia tidak sempurna, dia tidak punya tubuh. Saudara trikotomi, saudara diciptakan secara sempurna. Saudara punya roh, saudara punya jiwa, dan saudara punya tubuh. Yang hebat lagi bahwa roh yang ada di dalam saudara adalah bagian dari dalam diri Allah. Maka dari itu apa? Tubuhmu adalah bait suci Elohim. Wow. Ini adalah karya yang maha dahsyat. Sehingga malam hari ini saya mencoba menyadarkan saudara bahwa kasihnya yang begitu besar kepada saudara dan saya, sehingga Dia mau mengorbankan dirinya. Saya pernah mempelajari kain kafan di Turin, dan saya meneliti bertahun-tahun, dan sampai sekarang penelitian saya belum selesai. Saya ingin membuktikan bahwa kain kafan itu benar-benar, mimpi saya adalah kain kafan. Saya melihat ketika saya meneliti tulisan demi tulisan, literatur demi literatur, manuskrip demi manuskrip, saya menemukan sesuatu yang dahsyat, saudara. Bahwa di sekujur tubuh yang berbalut kain kafan itu ada ribuan luka di sana. Secara manusia, secara medis, tidak ada satu manusia pun yang mampu bertahan dengan luka seperti itu. Terus yang lebih mengherankan saya lagi, ketika saya mencoba meneliti kembali, ya, ada penelitian modern yang mengatakan bahwa bait tabut perjanjian itu ditemukan. Dia berada di bawah kaki kayu salib Kristus. Darah itu tercurah menembus tebing-tebing dan turun di atas tabut perjanjian itu. Dan seorang ahli mengambil sampel darah itu dan kemudian dites di laborat di Israel. Apa yang terjadi? Kalau manusia terdiri dari 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom dari garis ayah. Dan darah yang ditemukan ribuan tahun ini ternyata selnya masih hidup. Ditemukan 23 kromosom dari garis ibu dan tidak satu pun ditemukan kromosom dari garis ayah. Wow. Ya. Itulah Tuhan kita. Ya.
bagian dari dalam dirinya dimasukkan ke dalam saudara. Dinamakan di dalam bahasa Ibrani ruah. Dihembuskan sehingga saudara menjadi hidup. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Roh yang sama ada dalam diri saudara, mengingatkan saya pada doa Yesus untuk para murid. Jadikanlah mereka menjadi satu ya Bapa, seperti Engkau dan aku adalah satu. Berikanlah kemuliaan kepada mereka, seperti kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku. Anda adalah makhluk mulia. Anda adalah makhluk kudus di hadapan Tuhan. Paulus menulis 73 kali di dalam ke-13 suratnya bahwa Anda adalah orang kudus. Dan Anda dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita sadar saudara tentang kasih Tuhan yang dahsyat, kita akan berpikir ulang untuk menjalani hidup-hidup kita dengan serampangan. Kita akan berpikir ulang ketika kita dekat-dekat dengan hal dosa. Kita akan berpikir ulang ketika kita melihat orang lain yang menderita, kita akan injak dia. Kita akan berpikir ulang apa perkataan, perbuatan, pikiran kita yang tidak membawa kepada kekudusan Allah. Tidak ada kita bertemu dengan Allah tanpa sebuah kekudusan. Kasih Tuhan yang dahsyat saudara membuktikan bahwa saudara adalah berharga di mata Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan tidak menunggu saudara kudus. Ya. Tuhan tidak menunggu saudara suci untuk menghadap Dia. Tuhan tidak menunggu saudara layak untuk terus menghadap hadirat-Nya. Tidak. Dia datang kepada saudara ketika saudara masih berdosa. Ya, jadi pertanyaan sekarang, respon saudara bagaimana di hadapan Tuhan? Ini adalah sesuatu yang penting. Ya. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita dengan apa adanya diri kita. Terkadang manusia ini rada-rada ya. Dia akan berhitung dengan Tuhan ketika manusia berbalik hendak mengasihi Tuhannya. Menunggu diberkati, menunggu sehat, menunggu kaya dan sebagainya. Padahal Tuhan itu tidak melihat siapa saudara. Saudara yang tidak layak dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan. Saudara yang tidak benar dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Saudara kembali di-refresh. Ya. Saudara kembali menjadi prototipe seperti Adam pertama kali diciptakan di Taman Eden. Ketika Adam diciptakan di Taman Eden, tidak pernah Tuhan berpikir bahwa Adam itu jauh dari dirinya. Bahkan sampai Adam berbuat dosa pun Tuhan cari, Adam engkau di mana? Dia tahu Adam berbuat dosa, tapi Tuhan cari, Tuhan panggil. Begitu. Tuhan tahu kita tidak layak, kita tidak benar, tetapi Tuhan panggil, Pak Yo, Pak Hadi, ayo anakku, datanglah. Sekarang respon Anda bagaimana di hadapan Tuhan? Apakah kita menghadap Tuhan dengan segala tuntutan jasmani kita? Banyak orang ingin datang ke gereja, saya mengamati, ada karena dua hal. Yang pertama karena dia diberkati, yang kedua dia punya pergumulan. Jarang sekali orang datang ke gereja karena aku mengasihi Tuhan.
Selalu manusia yang sebagai makhluk sosial ini berpikir untung rugi ketika aku bertemu dengan Tuhan. Aku datang ke gereja karena aku dibagi-bagi emas. Aku datang ke gereja karena di sana bagi-bagi sembako. Padahal itu kecil di hadapan Tuhan. Kita melihat berkat-Nya. Kita mengenyampingkan sumber dari berkat itu. Coba mindset kita berpikir di balik sana. Ya. Ketika aku menghadap Tuhan, Tuhan, ego emi, ini aku Tuhan. Dengan segala kelemahanku Tuhan, ini aku Tuhan. Saya yakin dan percaya itu. Dia sumber segala mujizat. Dia sumber segala berkat. Dia akan mengabulkan apapun yang kau inginkan tanpa engkau mengucapkannya. Malam hari ini saya ingin mencelikkan hati saudara semua, bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang mengasihimu. Yang berikut adalah kasih Tuhan bersifat pengorbanan. Kasih yang sejati selalu berkorban. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada. Tidak ada kesuksesan tanpa sebuah proses. Tidak ada. Begitu juga tidak ada surga tanpa kebangkitan. Saat ini kita sedang menghadapi masa prapaskah, masa menjelang Paskah. Hampir semua gereja melakukan doa puasa. Hampir semua sinode. Tetapi yang jadi pertanyaan saya adalah, untuk apa kita berpuasa? Kalau puasa itu saudara tujukan agar supaya saudara sama dengan mengukur Tuhan dengan kepala saudara. Puasa itu adalah latihan badani kita. Kita dikasihi terlebih dahulu. Sebagai respon kita dikasihi, kita melatih badani kita untuk tidak hanyut ke dalam dunia. Karena segala yang fana tidak bisa masuk kerajaan surga. Coba kita renungkan bersama saudara malam hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Elohim dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya kita hidup olehnya. Sebenarnya secara garis saudara, secara Alkitab, ya, secara secara punishment, kita itu sudah mati di hadapan Tuhan, ya. Tetapi Dia rela turun mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bersama-sama dengan kita. Lewat kematiannya Dia bangkit mengalahkan maut. Supaya apa? Supaya kita bersatu kembali dengan Dia, ya. Jadi tujuan kita bukan ada yang ada di dalam dunia ini. Coba saudara bayangkan. Sekarang saya coba buka mindset berpikir saudara. Alkitab katakan 1 hari Tuhan sama dengan 1000 tahun. Siapa yang paling tua di tempat ini? Om Ahi ya? Om Ahi umur berapa? 79. Coba ada yang bawa kalkulator, coba buka itu HP-nya, coba dibagi itu. 1 hari Tuhan sama dengan 1000 tahun, ya toh? Usianya Om Ahi 79 tahun. Berapa harinya Tuhan? Ayo, matematika ini. 1 hari Tuhan sama dengan 1000 tahun. Berapa? Sekitar 2 menit kata Pak Johnson ya. Sakedipan tok. Terus kemudian
sakedipan Tuhan ini, saudara mau pertahankan sakedipan Tuhan ini. Ini saya mencoba membuka mindset berpikir saudara malam hari ini. Hidup kita ini tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya, Dia mengorbankan nyawanya untuk kita bersama-sama memerintah dengan Dia selama-lamanya. Jadi tujuan kita di tempat ini bukan tujuan mencari CFI, Cevani dan menikmati semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang suaranya enak, tidak. Tetapi tujuan kita adalah ke arah kekekalan. Tujuan kita memandang Kristus, bahwa kita adalah pengantin perempuan Kristus, dan kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga. Tanamkan di mindset berpikir saudara, apapun saudara, mau engkau melayani Tuhan di tempat ini, ya, pujian dan penyembahanmu adalah Tuhan, bukan suara bagusmu. Karena Tuhan tidak butuh suara bagusmu. Suara Lucifer lebih bagus. Begitu. Paham ya? Tuhan tidak butuh suara bagusmu. Suara Lucifer lebih bagus. Karena Lucifer adalah pemimpin penyembahan di surga yang jatuh di dalam dosa. Begitu. Jadi ketika engkau memuji Tuhan, 1 Korintus pasal 12 dan 14 mengatakan, ketika aku berdoa, akal dan budiku pun ikut berdoa. Jadi ketika engkau menyenandungkan pujian dan penyembahan, yang engkau sanjungkan pujian dan penyembahan, ini adalah aura roh. Dan aura roh ini harus terimpartasi kepada siapapun yang hadir di tempat ini. Jadi bukan show force. Ya. Tuhan, aku mengasihimu. Katakan, Tuhan, aku mengasihimu. Satu, dua, tiga. Tuhan, aku mengasihimu. 1, 2, 3. Ya. Kita buka lagi ya. Yeremia 31 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Tuhan itu bersifat personal, bukan bersifat kolektif. Dengan kata lain apa? Dia ingin bertatap muka dengan kita pribadi lepas pribadi. Bukan kolektif dalam suasana ibadah seperti ini. Dengan kata lain apa? Ketika engkau beribadah, ya, engkau abaikan kanan kirimu, ya, terus fokus di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mengasihi. Jadi kalau ada nanti tetangganya sebelah duduknya nangis, iki opo? Oh nangis pasti bebani akeh, ya toh. Anda tidak fokus lagi, begitu. Saya katakan, kekristenan itu adalah fellowship. Kekristenan itu adalah sebuah hubungan di hadapan Tuhan. Kekristenan bukan ritual agamawi, bukan agama seperti yang di dalam KTP, tidak. Kekristenan itu adalah fellowship, hubungan dengan Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya di hadapan saudara saat ini, seberapa besar cintamu dengan Tuhanmu? Kalau cintamu lebih besar daripada Tuhanmu, walaupun hujan, badai, engkau pasti hadir di tempat ini, amin. Pasti hadir. Karena hadirat adalah sebuah kebutuhan. Saya agak keras minta maaf CFI. Mengajak semua sidang jemaat Tuhan di tempat ini, mengingatkan bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan. Christ in you. Christ in you.
Kemudian respon manusia terhadap kasih Tuhan. Jika Tuhan sudah mengasihi kita sedemikian rupa, bagaimana respon saudara? Apakah saudara percaya penuh? Ataukah ketika saudara katakan, aku percaya Engkau Tuhan, begitu pergumulan datang, kira-kira Tuhan ini sanggup gak ya nolong aku ya? Kira-kira Tuhan mampu gak ya? Terus kita mencoba menolong Tuhan, tak golek pinjol lah ya. Kita coba menolong Tuhan. Wah, ini mungkin ini CFI bisa bantu saya nih. Kan dia kan gembala. Ngadep CFI. Wah, ini anak SPP ku, SPP ini anakku urung kebayar C. Karena terlalu sering akhirnya CFI ngomong, kita berdoa ya. Diajak berdoa nesu. Orang ning gereja-gerejaan gembala gak ngerti susah jemaat. Tidak ada di sini. Oh, di sana ya. Maksudnya gak ada yang ngaku. Ya. Jadi untuk apa? Kayaknya di pertanyaan saya, untuk apa kita ke gereja? Kalau kita mendompleng kepada manusia. Sendeno Gusti, gandolo Gusti. Kalau engkau gandol manusia, manusia mengecewakan. Tapi kalau engkau gandol Gusti, engkau melekat, anggur melekat pada carangnya. Saudara harus melekat kepada Tuhan, bukan kepada merek organisasi atau kepada gembala. Saya tutup khotbah pada malam hari ini. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya sengaja tidak lama berkhotbah. Dari tadi itu saya terusik dengan hadirat. Ya. Saya sering datang ke tempat ini, bukan satu kali ke tempat ini. Dan saya paling senang kalau diundang CFI itu. Karena CFI adalah pendoa. Begitu. Dan saya jujur aja, ketika saya hadir di tempat ini, sebelum-sebelumnya saya menikmati betul ya hadirat. Tetapi ini tadi ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda. Saya tidak menemukan cinta mula-mula saya di GAB Philadelphia. Ya. Jadi saya ajak saudara, kita akan 5 menit. Ya. Yang kuat sujud, ya. Yang tidak kuat, yang tua-tua duduk silakan. Ya. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ini lampu bisa diredupkan dikit ya. Saya ingin ajak saudara merasakan hadirat Tuhan. Kalau ada bulu kuduk merinding di tengkuk, di tangan, hati saudara damai sejahtera, itu Roh Kudus. Ya. Tapi kalau misalnya bulu kuduk merinding, hati saudara gelisah, itu si jahat, cepat tengking, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Paham ya? Kita akan masuk ke dalam keheningan. Bisa diredupkan sedikit. Kalau saudara mau menangis, menangislah. Saudara mau teriak, teriaklah. Gak ada yang larang ya. Yang punya hutang disingkrino disik. Ya. Kita 5 menit duduk diam, mencoba mendengarkan suaranya. Kalau nanti ada bulu kuduk saudara merinding dan sebagainya, itu Tuhan. Ya, katakan, Tuhan, aku mengasihimu. Jadi begitu perasaan itu ada, Roh Kudus itu mengalir, katakan, Tuhan, aku mengasihimu. Ya, silakan. Ya Allah, masuk. Ya Allah, masuk. Kita fokus ya.
wajahnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirlah Tuhan, hadir. Tuhan mau dekat dengan umatnya, Rasakan hadiratnya saudara. yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mengalir Kalau ada bulu kuduk saudara berdiri, hati saudara damai, itu Roh Kudus. Ya karena Hadirat kudusmu penuhi baitmu, ya rala basaka, ya rala basaka, ya rala basaka, tak sungguh ya karala basaka, ya rala basaka. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ya rala basaka, ya rala basaka, ya karala basaka, ya rala basaka. Mengalir ya basaka. penuhi baitmu. Penuhi ruangan di tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Ya rala basaka, ya rala basyana, ya Yang ku rala. nampak hanya kemuliaan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. ya rala basaka, ya rala basaka. Tuhan lawat satu persatu sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ya rala basaka, ya rala basyana. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Bapa, Engkau tahu pergumulan di tempat ini Tuhan. Engkau akan memisahkan antara ilalang dan gandum pada saat ini. Mungkin hamba-Mu di tempat ini merasa tidak mampu Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya yang tersisa hanyalah gandum Tuhan. Tuhan, singkirkan ilalang-ilalang yang hendak menjadi batu sandungan di tempat ini, dan biarlah Tuhan yang tersisa adalah jiwa-jiwa yang murni mencari Engkau. Tuhan, kuatkan gembala di tempat ini, baik CFI maupun Cevani Tuhan. Tuhan, kirimkan banyak jiwa-jiwa baru di tempat ini, jiwa-jiwa yang tulus melayani Tuhan, jiwa-jiwa yang tulus mencari Tuhan. Dan Tuhan, pakai tempat ini Tuhan untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Engkau juga menyertai teman-teman praise and worship prophetic di tempat ini. Jadikanlah mereka menjadi penyembah-penyembah yang benar, Terima kasih yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. dalam nama Yesus. Dan biarlah malam hari ini Tuhan menjadi pertemuan kami Tuhan, nostalgia kami bersama dengan Engkau. Biarlah hadirat Tuhan ini terus kami rasakan setiap hari, dan terus Tuhan diam di hati kami. Terima kasih Tuhan, cinta-Mu tak terbatas, kasih-Mu tak terbalas. Dan inilah kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
Haleluya. Ora basyakara lamata kinara. Ora basyakara. Haleluya. 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 Shikanara lama shikana. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari rasakan hadiratnya. Yes. Engkau melihat setiap kami. Engkau ada di tempat ini, Bapa. Ora basyakara lamata kinara. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Syarala barala barala sikirala lama tiara lama syakara. Haleluya. Haleluya, Yesus. Tiara lama sikirala barala sikirala lama syarala barala. Saudara, Tuhan katakan Dia mengundang saudara dan saya. Apa yang menjadi beban hidupmu? Apa yang jadi masalahmu malam hari ini? Jika engkau bersungguh-sungguh datang kepadanya dan berkata, Bapa, ini aku anakmu. Engkau sanggup mengubah duka citaku menjadi sukacita. Engkau sanggup membuka jalan-jalan yang tertutup. Ya laba 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 syakara laba 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 sikidara laba 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 laba. Berserulah, berserulah, berserulah kepada Dia. Dia ada di tempat ini, saudara. Dia ada, Dia ada. Ya laba 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 sikidara laba laba. Oh Yesus Tuhan, Engkau dahsyat luar biasa. Shalabala bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara.
holy, holy Yesus. are you, Lord. Yesus, Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Holy, holy, holy are you, Holy, holy, holy are you, Lord. Yes. Sungguh Engkau nyata, bahkan Kau sungguh mengasihi setiap The elders and angels bow, Engkaulah segala dalam hidup kami. redeem, worship you